เครื่องพี่เป็นไรปะเนี่ย ไอ้เหี้ยนี่ถ่ายดีก็มึงเก่งถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดี Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizuel, channel yang membahas seputar anime dan film. Harus diakui, Thailand juaranya bikin film horor. Biasanya mereka punya ide cerita yang menarik dan ditambah unsur-unsur horor ala Asia yang bikin film-film mereka lebih nyeremin daripada film-film Hollywood. Nah, berikut ini Alizuel sudah menyiapkan rekomendasi film horor Thailand yang bisa menjadi referensi dari horor santai sampai dengan susah tidur. Nah, untuk itu tidak usah berlama-lama, yuk simak daftarnya berikut ini. Yang pertama, The Promise pada tahun 2017. Dua orang sahabat, Bom dan Ip, berjanji mengakhiri hidup mereka alias bunuh diri bersama karena krisis keuangan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Namun, Ip lebih dulu bunuh diri karena syok. Bom langsung membatalkan niatnya. 20 tahun kemudian, Bom menjadi pengusaha sukses. Bersama anaknya, dia mengunjungi tempat dulu dia berencana bunuh diri bareng sahabatnya itu. Tidak lama setelahnya, hidup Bom dan anaknya mulai tidak tenang. Arwah sang sahabat mulai mengganggu mereka berdua dan menagih janji yang dulu sempat dibuat. Sebenarnya, The Promise bukanlah film horor seutuhnya. Unsur drama dan emosional justru yang paling kuat. Bahkan tidak memunculkan sama sekali penampakan si setan atau arwah yang bikin parno. Namun, bukan berarti jelek. The Promise mampu membangun suasana horornya lewat unsur drama. Yang kedua, Coming Soon pada tahun 2008. Shane yang hari-harinya kerja di bioskop memutuskan untuk membajak sebuah film untuk cari uang tambahan demi bayar utang. Film yang dibajak berkisah tentang seorang cewek yang digantung karena gila dan membuat buta anak-anak di desanya. Ternyata sosok wanita yang ada di film itu mulai mengganggu Shane. Nah, karena penasaran, Shane mulai menelusuri kenapa dia mengalami hal-hal gaib itu. Dia pun pergi ke desa tempat cerita dalam film itu berasal dan nonton proses behind the scene pembuatan film tersebut. Beberapa adegan bisa bikin kalian terbayang dan parno sendiri di rumah. Disarankan untuk nonton film horor ini di siang hari ya. Yang ketiga, La La Land pada tahun 2011. Keluarga muda asal Bangkok pindah ke Chiang Mai yang menetap di rumah baru mereka yang berlokasi di kompleks La La Land. Rasa bahagia mereka pelan-pelan sirna karena tiba-tiba terungkap adanya pembunuhan di kompleks itu. Kisah-kisah seram pun mulai berembus sehingga kompleks itu menjadi tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Tak disangka-sangka, ternyata orang terdekat keluarga ini juga punya kisah misteri yang bikin mereka syok. Teror demi teror tak terduga semakin menghantui keluarga ini beserta warga La La Land lainnya. Sopon Skadimsit, sutradara dan penulis naskah film La La Land, mengemasnya menjadi sebuah film drama keluarga horor yang inspirasinya datang dari kehidupan nyata. Film horor Thailand ini cocok menjadi pemanas adrenalin sebelum menonton film yang paling seram. Yang keempat, The Swimmers pada tahun 2014. Berjudul asli Fakwai Naigatou, film ini bercerita tentang Bert dan Tan, dua perenang muda yang selalu beradu di kolam demi menjadi yang tercepat dan terdepan. Di luar kolam, hubungan keduanya justru sangat dekat karena mereka adalah sahabat karib. Meski begitu, ada sisi iri dari Bert kepada Tan. Secara diam-diam, dia naksir berat sama kekasihnya sahabatnya itu yang bernama Ace. Sampai suatu ketika, Ace secara misterius bunuh diri. Tan sebagai pacarnya langsung mencari tahu alasan kekasihnya sampai meregang nyawa. Di sisi lain, arwah Ace mulai menghantui kehidupan Bert. Film horor-horor romantis ini punya alur maju mundur. Memang tema yang diangkat sudah umum, yakni arwah penasaran yang bumbu kisah cinta segitiga. Namun film ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian untuk berpikir sebelum bertindak. Yang kelima, Shutter pada tahun 2004.
Seorang fotografer dengan pacarnya menabrak lari seorang wanita. Usai kejadian itu, mulailah muncul bayangan di foto-foto karya sang fotografer. Bayangan ini diduga adalah sosok sang korban tabrak lari. Pasangan ini mulai mencari tahu kehidupan masa lalu sang korban. Setelahnya, berbagai fakta yang mengejutkan bermunculan. Inilah momen yang membuat film ini makin seru dan bikin penasaran. Ide cerita di film ini tergolong segar di masa itu, sampai akhirnya dibuat 3 kali remake India yang berjudul CV dan Klik pada tahun 2010 dan 2007, serta remake Amerika berjudul Shutter pada tahun 2008. Saking populernya, film ini juga menjadi hit box terbesar di Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brazil. Yang keenam, Phobia pada tahun 2008. Phobia atau bisa disebut Phobia atau Seng Prang jadi film horor antologi karya 4 sutradara ternama Thailand bernama Happiness, bercerita tentang seorang wanita yang mendapat banyak SMS dari orang asing dan bikin dia penasaran siapa pengirimnya. Kedua, Tit for Tat, mata dibalas mata dalam bahasa Thailand, yang ceritanya tentang ilmu hitam yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Ketiga, In the Middle, tentang sekumpulan anak-anak yang berkemah dan terkena musibah. Dan yang terakhir, Last Flight, mengenai sebuah penerbangan yang penuh ketegangan. Phobia menyajikan 4 jalan cerita berbeda yang masing-masingnya bakal bikin emosi kalian naik turun. Ada unsur komedinya, unsur kejutan, sampai ada psychological trailer yang bikin kalian ternganga. Saking seramnya, film ini masuk nominasi internasional Toronto After the Dark Film Festival kategori Best Feature Film. Yang ketujuh, Alone, pada tahun 2007. Film Alone menceritakan hubungan sepasang kembar Siam, Pin dan Ploy. Ketika kecil, keduanya berusaha dipisahkan melalui operasi, tetapi berujung dengan meninggalnya Ploy. Karena tidak mau dihantui rasa bersalah, Pim akhirnya pindah ke Korea saat mulai beranjak dewasa. Satu waktu, Pim harus kembali ke Thailand. Disinilah arwah kembarannya mulai mengganggu kehidupan Pim. Sampai-sampai Pim memutuskan untuk konsultasi ke psikolog dan teman-teman lamanya. Ternyata ada sebuah luka lama yang belum terungkap dari masa lalu sepasang kembar Siam ini. Film ini mendapat respon luar biasa dari publik Thailand maupun internasional. Di Brazil, film ini dipasarkan sebagai sequel dari Shooter. Sementara soal penghargaan, film ini meraih piala film terbaik di Austin Fantastic Fest, Lost File Fright Night Film Fest, New York City Horror Film Festival, dan Toronto After the Dark Festival. Teman-teman, dari 7 film di atas, mana yang bikin kalian penasaran buat ditonton? Kalau bingung, tidak ada salahnya kalian gelar movie marathon beberapa judul sekaligus. Biar lebih seru, matiin lampu dan kerasin volume suaranya ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Alizuel. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.